lagi ya, kayaknya nggak semangat tadi jawab salamnya. Iya, Bu. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelumnya masih kenal sama Ibu kan? Kenal dong Bu. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Siapa nih ketua? Saya Bu. Pada Jumawan. Oke, kepada teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Cut ya. Iya Ibu. Nah, sebelum Ibu absen dulu ya. Oke Bu. Siti Rahmah. Hadir Bu. Badrina. Hadir, Bu. Aisyah Nabila. Rizkia. Hadir, Bu. Muhammad Nuris. Ratu. Hadir, Bu. Alfi. Hadir Bu. Armel. Hadir, Bu. Hadir semua kan? Hanya. Ibu, saya tidak dipanggil Bu. Siapa namanya? Cut Mama. Hadir Bu. Baik, Ibu sekarang mau nanya nih. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Nggak tahu Bu. Mau bimbingan ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian melakukan bimbingan klasikal. Sebelum Ibu jelaskan nih bimbingan klasikal itu apa, ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Saya Bu. Nah, Siti Rahmah. Bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang dilakukan di dalamnya atau Coba kelas. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Saya Bu. Cik Mawar? Bimbingan klasikal itu ialah layanan bimbingan konseling yang dilakukan di dalam kelas secara berkelompok. Nanti Ibu yang bagi kelompok atau boleh kami juga. Betul sekali ya. Apa yang dikatakan Siti Rahmah sama Cik Mawar? Berikan aplaus dulu pada mereka. Jadi, melakukan bimbingan klasikal yang mana bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang dilakukan di dalam kelas secara tatap muka seperti yang hari ini kita lakukan. Nah, di sini Ibu ada satu materi yang Ibu bawakan, yaitu stok pergaulan bebas. Nah, ada yang tahu nggak pergaulan bebas itu apa? Mabuk-mabukan, Bu. Ya betul. Pacaran, Bu. Nah betul. Yang lain? Bergaul tapi nggak terkontrol, Bu. Ya betul. Nah betul sekali ya apa yang dikatakan sama Fatina, Siti Rahma sama Rizkia. Berikan dulu tepuk tangan ke mereka. Jadi pergaulan bebas sendiri itu adalah pola interaksi individu ataupun kelompok yang menyimpang dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, perilaku ini biasanya sudah melewati batas, aturan, tuntutan, syarat dan perasaan malu. Jadi pergaulan bebas ini adalah suatu perbuatan yang negatif yang mana melakukan di luar batas seperti yang tadi bilang, mabuk-mabukan, minum alkohol, dan berpacaran di luar batas. Nah, selanjutnya juga ada dampak dari pergaulan bebas. Ada yang tahu nggak dampak yang akan terjadi dari pergaulan bebas ini? Itu Bu, misalnya kan minuman keras itu kan pergaulan bebas banget, Bu. Jadi harganya jadinya nggak bagus. Itu ya Bu. Nah, itu kan ada yang pertama tuh kenakalan remaja. Nah, jadi kenakalan remaja ini biasanya orang yang sudah terkena pergaulan bebas dia akan mudah melakukan hal seperti mencuri ataupun melakukan hal-hal yang negatif yang membuat masyarakat tidak tenang ataupun untuk bangsa dan negara pun tidak aman. Nah, yang kedua tuh ada pendidikan.
dampak pergaulan bebas pun dia akan berpengaruh kepada pendidikannya, yang mana anak-anak tersebut dia itu akan susah konsentrasi di dalam kelas, dan dia juga malahan akan memutuskan untuk tidak sekolah lagi karena pikirannya itu tidak normal lagi, jadi dia akan berpengaruh pada pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada pada kesehatannya juga. Nah, dampak dari pergaulan bebas ini dia juga akan berpengaruh kepada kesehatannya. Jadi kesehatannya itu seperti misalnya dia akan, misalnya yang sering-sering minum alkohol nih, pasti dia akan sering sakit, apalagi sakitnya tuh kena sistem sarafnya kayak gitu kan. Nah, yang keempat ini adalah kehamilan di luar nikah. Jadi kehamilan di luar nikah itu kan sama teman tadi kita sendiri, itu pun juga sangat dilarang di dalam agama maupun di Indonesia ya kan. Mungkin walaupun banyak sekali yang melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya, ada yang tahu nggak bagaimana sih cara mengatasi pergaulan bebas tersebut? Cari teman yang baik, Bu. Betul. Yang lain? Jangan mau. Apa? Jangan mau ikut ajakan teman yang sesat, Bu. Perbanyak ibadah, Bu. Buat ilmu agama, Bu. Betul. Nah, yang pertama itu kan ada selektif dalam memilih teman. Ada tahu nggak gimana nih maksud dari selektif dalam memilih teman ini? Kalau misalnya teman mengajak ke hal-hal yang positif, kita harus membatasi itu. Hah? Tidak negatif. Yang lain? Masuk apa? Yang lain? Ini Bu, misalnya kita harus bisa milih antara perempuan itu adalah perempuan antara teman yang baik dan yang buruk. Kalau misalnya dia kayak apa tadi, kalau misalnya dia ngajak yang buruk ya kita ikut, kalau yang baik ya kita ikuti, kita ambil. Kalaupun memang kita berteman sama yang buruk, kita ambil yang baiknya aja gitu. Ya, betul. Nah, jadi selektif dalam memilih teman itu adalah kita harus memilih teman yang benar-benar membawa kita kepada hal yang positif. Jangan seperti kadang kalau yang cowok-cowok nih pasti mengajak-ajak alkohol ataupun merokok, itu hindari. Nah, yang kedua itu berpendirian kokoh. Nah, jadi maksud dari berpendirian kokoh itu kita tuh harus berani pada diri kita sendiri, berani bilang tidak ketika orang itu mengajak kepada hal yang negatif kayak gitu. Nah, yang ketiga berbanyak kegiatan positif. Nah, perbanyak kegiatan positif ini seperti kita sering melakukan hal-hal yang kita sukai, tapi hal yang positif. Misalnya contohnya itu seperti kita sering ikut organisasi ataupun sering-sering ke masjid gitu. Nah, yang keempat ini ingat pada orang tua. Nah, jadi ketika kita mungkin kita tidak tahu kan, kita tidak tahu yang namanya juga manusia, mungkin ada lupa ataupun gimana, tapi ketika kita ingin melakukan hal seperti itu, kita ingat saja pada orang tua kita. Kita sayang sama orang tua kita cinta sama orang tua kita tidak akan. Kalau nggak ada orang tua, Bu, kalau nggak ada orang tua kita mungkin sudah duluan dengan kita. Kita ingat, kita jangan membuat kita ingat aja begini, mungkin di dalam sana sudah banyak siksaan. Kenapa kita seorang anak juga harus memberikan siksaan lebih lagi kepada orang tersebut? Itu yang kita pikirkan. Nah, ketika kita memikirkan kayak gitu, pasti kita akan terhindar dengan hal yang seperti itu, karena kita mengutamakan orang tua kita di pikiran kita, di hati kita. Nah, yang terakhir itu ada perbaiki cara pandang. Mungkin setiap orang itu punya rasa sedih ataupun rasa kecewa dan rasa stres. Nah, ketika seseorang memiliki kekecewaan dalam diri dia, stres dalam diri dia akan melampiaskan ke hal-hal yang negatif kan. Seperti yang tadi, mungkin kalau dia berpacaran dia akan merusak anak orang. Kalau dia minum alkohol juga, kalau dia duduk-duduk dengan orang-orang yang tidak bagus akan dikasih alkohol ataupun merokok. Nah, tetapi perbaikilah cara pandang kita. Bagaimana kita anggap aja bahwa kekecewaan itu adalah hal yang biasa, hal yang semua manusia itu ada dialaminya kayak gitu kan. Jadi kita mikirnya kayak gini, mungkin setiap kekecewaan itu pada ada hikmahnya. Nah, ketika kita selalu cara pandang kita itu positif, kita nggak bakalan terjerumus kepada hal-hal yang seperti tersebut.
depan dengar instruksi dari ibu ya. Ya, Bu. Ikuti apa yang ibu katakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Nampak, Bu. Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Ayam ayam bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek ayam ayam. Bebek, ayam, ayam. Ada berapakah ayam? Ada berapakah ayam? Nah, nggak fokus. Dengarin apa yang ibu katakan. Ulang ya. Ayam ayam bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek ayam ayam. Bebek, ayam, ayam. Ada berapakah bebek? Ada berapakah bebek? Ya bagus. Tepuk tangan buat kita. Udah semangat kan? Udah, Bu. Udah terima kasih, Bu. Selanjutnya ibu ada satu video nih ya. Ibu, kalau misalnya kita, saya punya geng, Bu. Jadi kalau misalnya geng saya nggak kasih saya masuk geng, kalau bisa saya nggak buat satu, gimana tuh, Bu? Kalau buat dari geng itu baik nggak usah masuk aja. Mungkin geng itu nggak terbaik buat kan. Mungkin ada yang lebih baik daripada geng itu. Gimana? Ya, Bu, paham. Kasih. Selanjutnya ibu ada satu video nih ya. Baik, ibu ada satu video, kalian nonton nanti. Kalau sudah siap nonton, ibu akan suruh satu-satu ke depan untuk menjelaskan apa makna yang bisa kita ambil dari video tersebut. Buset, pakai warna pink. Ada suara lagi. Aduh, kenapa ya sih? Ayo mereka. Aku ambil. Hah? Tadi aku bulan. Apaan sih? Mirip kan gila. Beda jauh. Giling katanya. Bisa.
pergaulan bebas, di mana seorang perempuan tidak bisa mengendalikan diri dia dari godaan seorang laki-laki. Nah, disitulah munculnya negatif terhadap persetubuhan laki. Sekali ya, berikan dari topik apa sumber debat. Siapa lagi nih yang mau? Bat? Hah? Ya, apa yang bisa diambil dari mana video yang tadi? Jadi setelah nonton video tersebut, kita tuh sebagai wanita harus bisa jaga diri juga dan jangan mau tertipu oleh omongan laki-laki yang terutama. Terus tuh kalau kita tuh boleh-boleh aja pacaran, tapi di pacaran tuh kita harus tahu jaga batasan. Terima kasih pada Miyati. Tepuk tangan dulu pada Miyati. Jadi intinya tuh kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri kita, jangan mudah tergoda dengan omongan laki-laki. Kita adalah korban, ya. Jadi kita ketika kita seperti itu, yang rugi adalah kita, bukan laki-laki. Dan itu sudah memanfaatkan materi, sudah menonton video, jadi sekarang akan membagikan LKPD berkelompok. Nah, LKPD ini kalian akan mengisi dan ibu akan tahu sejauh mana kalian sudah paham sama materi yang ibu sampaikan hari ini. Jadi bagiin 3 kelompok ya, berarti 1 kelompok ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Ya Ibu. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 1, kelompok 2, belakang itu. Silakan isi ya, ibu kasih waktu 10 menit cukup. Bu, udah siap Bu. Agak lain. Cepet. Ya. Sampai Ibu udah siap, Bu. Udah Bu. yang udah siap bisa langsung ke depan. Siapa yang udah siap duluan? Kami Bu, kelompok kami Bu. Ya, kelompok 1 silakan maju. Boleh, Bu. Bazlina Bu. Bazlina Bu. Apa lagi? Aku coba lewat kan Sudah ada ulang kan? Oke. Perkenalkan kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Bazlina Adilah, Nawat dan juga Siti Rahma. Yang pertama itu ada 1 pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas menurut kami adalah suatu perilaku yang terjadi pada suatu kelompok di mana pergaulan tersebut mengarah pada hal yang negatif. Oke. Yang kedua, dampak dari pergaulan bebas. Nah, dampak dari pergaulan bebas ini banyak. Misalnya yang pertama tadi 1 kesehatan, kedua apa itu ya sakit? Kedua siapa? Yang kedua itu pendidikan. Kenapa maksud di sini adalah pendidikan? Dikarenakan kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, misalnya kayak pemukulan, nanti pendidikannya udah pasti lebih. Baik, nah terima kasih buat anak-anak ibu semua. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita harus menjaga diri kita dengan baik dan menghindari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan melakukanlah hal-hal yang positif dan itu terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Nah sekian materi hari ini dari ibu, mungkin
dan ibu sangat berharap kalian